karya gambar dan lukisnya ini, wah pokoknya go internasional. Gitu. Oh ya? Nanti mereka datang, kamu ikut tanya-tanya. Siap. Kamu jadi co-host. Begitu? Tapi bayaran bintang tamu tetap ya. Berapa dua jadi satu. Langsung saya undang, oke? Ini adalah ilustrator yang karyanya sudah mendunia. Salah satunya karyanya adalah, tahu G.I. Joe, no? Tahu? G.I. Joe itu kan si Joe Jonas sama Gigi Hadid. Kan G.I. Joe itu. Ini bule kampung lo ya, memang lo. Dapat dari mana sih dia? Purwokerto kayaknya Mas. Kayaknya sih gitu emang. Jadi ini karya ini ya. Ini adalah karya-karyanya Chris Lee. Tuh. Mau lihat. Sini. G.I. Joe. Tuh, G.I. Joe. Oh, G.I. Joe. G.I. Joe. Tahu ini Mama? Tahu kan? Tahu. Nah, jadi ini ada karya-karyanya. Langsung kita undang dulu ya. Kita undang, ini adalah Chris Lee. Bule ya Mas ya? Kenapa? Bule ya? Ini orangnya. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Oh, you from where? From Solo. Solo? Mas, ini orang Indonesia. Iya. Kamu orang Indonesia? Iya. Kamu bikin ini? Iya. Gimana ceritanya tuh? Panjang. Cerita. Kenapa jadi acara dia sih? Katanya coach. Salah ya? Ya udah. Tunggu dulu, nanyanya pelan-pelan. Oh, iya. Tuh. Gimana caranya Mas? Wih, gambarnya luar biasa. Saya belum pernah loh lihat ada orang gambar kayak begini. Keren banget ini. Yang begini bisa gambar ini. Beda ya? Beda. Biasa kan kayak itu mungkin terlalu pintar kali ya. Kita nggak nyampe ya Mas Kita ya? nggak nyampe. Aduh. Lu mau kasih lihat kagak sih sebenarnya? Ini oleh-oleh dari teman-teman di Karavan, khusus buat Mas Dedi. Ini Mas Dedi kita imagine. Oh, ini saya ceritanya. Ya, sebagai vigilante. Wih, luar biasa. Saya kalau pakai topeng gini. Dulu bukannya pernah ya pakai topeng ya dulu ya? Kenapa? Dulu pernah. Enggak, dulu emang muka gue gitu. Maaf. Ini buat saya jadinya? Iya. Oh, terima kasih. Kita akan bahas tentang ini. Salah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Coba. Kan dalam ini Chris Lee ini salah satu karyanya adalah komik G.I. Joe ya. Nih G.I. Joe, ini bukan Transformers. G.I. Joe versus Transformers. G.I. Joe versus Transformers. Wow. Oke, tapi sebelum saya ke sana saya mau tanya dulu. Ini kan katanya orang-orang di kantor lu buat karakter gue jadi vigilante. Betul. Oke. Nah, nih vigilante itu kalau yang buat nggak tahu tuh, vigilante itu adalah orang biasa yang melakukan pekerjaan, bukan pekerjaan polisi ya, orang biasa yang Take justice to his own hands kan? memberantas kejahatan gitu. Jadi biasanya bertopeng gitu, kayak Batman lah contohnya. Betul. Gitu ya. Nah, kalau dalam membuat sebuah karakter seperti ini kan lu pasti punya filosofi di dalamnya kan. Nah, ini gimana filosofinya coba? Jadi kami membayangkan Mas Dedi ini tidak punya superpower, tapi benar-benar orang biasa, tapi mempunyai skill seperti kayak martial art dan sebagainya. Jadi kostumnya pun simple, mudah bergerak, dan biasanya dengan topeng kan supaya menyembunyikan identitas. Betul. Nah, kemudian senjatanya pun sederhana dan memang tidak untuk membunuh sebenarnya. Jadi cuma untuk mungkin menangkap dan memberi pelajaran. Kemudian di sini ada logonya, ini sebenarnya ini huruf D, ini huruf C. Jadi inisialnya. Oh iya. Jadi di sini inisialnya. Iya. Luar biasa. Keren. Ini buat gue bawa pulang kan? Iya. Terus kalau ini, nah ini apa ini? Ini yang lain ini apa nih coba? Oke, jadi G.I. Joe. komik ya. Ini Komik G.I. Joe juga. Ini lu yang gimana sih, lu yang buat atau gimana? Saya pensilernya, jadi yang menggambar. Yang menggambar. Nah, ini apa ini? Jadi di Amerika itu banyak misalnya G.I. Joe, Spider-Man dan lain-lain itu tidak cuma komik tapi juga ada action figuresnya seperti ini. Nah, kalau ini saya juga yang mendesain. Ini lo yang desain? Iya. Apanya?
figurnya, desain Kostum. mainannya, ya, desain figurnya. Oke. Itu bukannya ini sudah ada karakter ini? Karakternya sudah ada dari dulu, tapi setiap edisi yang baru mereka akan merubah bentuknya. Termasuk Spider-Man ini? Spider-Man ini juga yang Amazing Spider-Man yang Andrew Garfield itu desainnya kan berbeda kostumnya dengan Spider-Man yang Tobey Maguire. Nah, itu juga butuh didesain lagi. Yang ngedesain? Untuk toysnya ini saya yang desainnya. Yang dibedain apanya? Kalau dilihat topengnya alurnya sebenarnya berbeda. Kemudian bentuk laba-labanya juga lebih besar, bentuk depannya juga beda. Kalau yang lama di sini ada merah, di sini nggak ada. Kemudian di glove-nya ini juga berbeda, yang dulu full merah, yang ini ada aksen biru-birunya. Dan web shooternya itu yang ini menggunakan teknologi, kalau yang dulu kan organik dari tangannya keluar gitu. Jadi ini desain lu? Yang ini ya. Wush, luar biasa. Oh, dia juga bikin komik tentang hitam putih. Oh ya? Yes. Mana? Ini katanya ada di sini. Mana. Coba. Ini G.I. Joe. Ini masih G.I. Joe. Ini draft Black Widow. Mana komik hitam putihnya? Komik hitam putihnya dalam bentuk ini, gambar tadi. Jadinya hard copy. Oh, ini. Iya. Oh, tadi. Oh, ya. Iya. Oke, nah ini gimana? Ini nih semua karya-karyanya ya. Iya. Ini apa, Street Fighter ya? Iya, itu cover gamenya Street Fighter 4 untuk Xbox Amerika. Covernya lo yang buat berarti? Cover dalam ya. Wow, oke. Nah terus gimana caranya? Kan lo awalnya di Solo. Ya. Terus tiba-tiba ini apa, hobi atau gimana? Perjalanannya gimana? Awalnya saya dari kecil memang suka menggambar, tapi ketika saya mau kuliah itu oleh orang tua tidak boleh masuk ke jurusan seni karena kalau jadi seniman itu mungkin nanti hidupnya susah gitu. Oh iya, biasa lah ya. Ya. Jadi saya memutuskan untuk memilih kuliah di arsitektur ITB. Okay. Kemudian setelah 4 tahun saya lulus, saya bekerja sebagai arsitek juga di studio Nyoman Warte membangun Garuda Wisnu Kencana. Okay. Tapi setelah malamnya saya mulai menggambar komik dan mulai self publishing dan sebagainya. Kemudian saya sadar bahwa ilmu saya itu tidak cukup untuk sebagai komikus profesional dan bisa menghidupi. Dan dari situ saya berusaha mencari beasiswa, dan tahun 2003 saya mendapatkan beasiswa Fulbright untuk sekolah master di bidang sequential art di bidang komik di Amerika. Wow. Gitu. Setelah itu? Dari situ saya magang di satu perusahaan Devil's Due Publishing di Chicago, dan mereka adalah pemegang licensing G.I. Joe pada saat itu. Nah, pada suatu hari Hasbro sebagai pemilik licensing G.I. Joe memberikan tugas untuk membuat desain G.I. Joe toys yang terbaru dari satu kantor itu yang semua bule. Desain saya yang terpilih. Dari semua orang desain lu yang terpilih? Iya. Terus karena ternyata Hasbro saat itu mencari desain yang ada taste Asian taste. Nah, ternyata yang kalau bule gambarnya semua very American gitu. Jadi saya yang kepilih. Kemudian mulai saat itu saya sudah mulai bekerja secara profesional dan dibayar untuk mendesain toys, membuat komik, game dan sebagainya sampai sekarang. Oke. Oh, yang paling laris yang mana di karya? Yang paling laris ini komik Return to Labyrinth. Return to Labyrinth. Ya. Ini adalah sequel dari film Labyrinth-nya David Bowie di tahun 80-an. Nah, komik ini dibuat dalam format manga, komik Jepang, dan terbit 4 volume dan masuk di New York Times Manga Bestsellers New York di nomor Times 4. Manga Bestsellers. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Wow. That's amazing. Itu namanya passion, Mas. Iya. Passion dari hati. Iya, bener. Apa tadi bilang? Passion dari hati. Oh, passion. Kirain apa? Enggak, dengernya tension. Iya. Sama kayak dia. Kalau dia kan nyanyi gitu kan. Oh, tapi terkenal Malaysia, di sini mah enggak banget. Beda. Saya pulang aja. Kan sama, dia terkenal di Amerika nih tuh hasilnya. Makanya Ini kita di undang dalam sini. satu buku ini ada berapa cerita atau emang full setebal ini cerita Labyrinth ini? Kalau ini satu cerita bersambung terus, ada 4 volume. Ya. Oke. Ada 40. 4 volume. Ada 4 volume. Iya. Ada 4. Oh, oke. Dan ini dijual di Di seluruh dunia ya. seluruh dunia. Wow.
Kalau di Indonesia itu ada terjemahan Indonesia Ada, nggak? judulnya Koping Ho. Emang iya? Enggak. Tapi dia tahun 2008 katanya dia mendirikan karavan studio. Jadi lu merekrut pegawai. Iya, teman-teman ilustrator di Indonesia dan komikus Indonesia untuk bergabung dan mengerjakan proyek-proyek luar. Lah berarti sekarang proyek-proyek luar itu udah dikerjakan di Indonesia dong? Betul. Karena lu tinggal kirim, basicnya desain tinggal dikirim kan? Betul, betul. Oh, oke. Nah, gimana akhirnya nih kalau saya nanya, akhirnya kan kalau dulu ketika mau menjadi seorang apa ya namanya ini, ilustrator ya. Ilustrator, orang tua kan pasti bilang, "Ah, makan apa lu jadi ilustrator?" gitu kan. Nah, kalau sekarang gimana? Ya mereka happy sekali sih. Dan mereka mereka selalu suportif. Cuma mereka juga deg-degan aja ketika saya sedang di masa-masa sulit ketika awal-awal buat komik itu, mereka cukup prihatin sih. Emang sempat sulit? Iya. Jadi saya sempat mencoba menggaji diri sendiri 400.000 sebulan aja itu tidak pernah bisa. Gimana? Menggaji diri sendiri? Iya, saya membuat studio kecil waktu itu di Bandung bersama teman-teman di awal 2000-an. Dan itu kita mencoba menggaji diri sendiri 400.000 untuk hidup. Itu ternyata tidak bisa. Jadi pendapatannya di bawah itu maksudnya? Iya. 400.000 tuh padahal ya? Nggak bisa? Nggak bisa. Selama berapa lama? Selama 3 tahun. Kenapa tidak putus asa? Karena saya memang passionnya di komik dan saya tidak melihat saya akan bekerja di bidang lain selain di komik. Walaupun udah 3 tahun? Iya. Ada momen-momen, udahlah mendingan gua kerja di kantor gitu? Karena tuntutan untuk hidup ya, karena kan saya hidup sendiri ya di Bandung dan di Jakarta. Itu saya bekerja serabutan sih, asal berbau menggambar, misalnya jadi storyboard artis atau exhibition designer, saya kerjakan semua. Sambil saya tetap ngomik malam hari untuk ikut kompetisi di luar negeri dan sebagainya gitu. Oke, itu 400.000 dulu sih. Kalau sekarang gimana? Sekarang ya syukurlah di Karavan sendiri ilustratornya sudah 35 orang sekarang. Sudah 35 orang ya, full time ilustrator. ya. Dan kita proyek-proyeknya syukurlah terus datang dari berbagai belahan dunia dan proyek-proyeknya makin menarik. Oke, dan itu 35 orang itu nggak 400.000 kan sekarang kan? Enggak, gajinya sangat-sangat layak. Makanya mereka betah di tempat saya. Wah, oke. Aduh, tanya iya. kamu. Aku? Gimana ya? Ini dia tuh lagi bikin re-on. Lagi bikin apa? Gue juga nggak ngerti, makanya gue seluruh tanya. Oh iya. Jadi sekarang kan kalau tadinya kan sama yang bule-bule gitu kan, dibikin di Indonesia terus dikasih keluar gitu loh. Kalau untuk Indonesia sendiri gimana nih? Betul, saya merasa walaupun Karavan sudah bisa mempunyai 35 orang, tapi komikus dan ilustrator Indonesia yang berbakat dan bagus-bagus itu jauh lebih banyak dari itu. Nah, saya mencoba mengumpulkan mereka dan boleh dibilang ingin ikut mensejahterakan sih dengan komik Re-on ini. Re-on? Iya. Opo iki? Ini Re-on itu dari kata re dan on, itu re kembali, on menghidupkan. Jadi saya ingin menghidupkan kembali komik Indonesia. Oh gila. Gitu. Semuanya strategi mas. Jadi ini Indonesia ya? Full Indonesia, semua karangan komikus Indonesia. Dan ini dijual di mana? Di seluruh Indonesia juga, di toko buku dan convenience stores. Mas, ini saya cuma lihat luarnya, dalamnya atuh. Oh, dia emang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bukan terjemahan tapi? Bukan. Pure Indonesia? Asli kok, karya komikus Indonesia semua. Oke, Boleh tahu nggak nih ceritanya apa nih? Nah, ceritanya setiap kali terbit itu ada sekitar 6-7 cerita. Ceritanya bervariasi, ada yang tentang Grand Legend Ramayana, dari cerita Ramayana. Grand Legend Ramayana, oke. Iya. Galau Men. Galau Man. Iya. Itu ada superhero yang bisa berubah Menjadi orang galau. ketika dia ditolak cewek. Jadi maksudnya dia selalu galau, terus dia berubah menjadi happy atau gimana Iya. nih? Jadi misalnya nih, Beli sendiri. Oh, tunggu. Superhero yang tiba-tiba berubah kalau dia ditolak cewek. Enggak nangkep nih. Enggak gini, ini lu bawa hidup lu atau gimana?
Gimana ada orang punya ide? Baik dikit Bukan pertanyaannya, gitu. kasihan ini Bukan. tamu. Gimana caranya ada orang punya ide superhero yang keluar kekuatan kalau ditolak cewek? Daripada kita mengada-ngada, mendingan kita bertanya bagaimana, Mas? Oh, jadi idenya itu dari penulis namanya Okto Baringbing. Okto Baringbing. Iya. Anak lo juga? Iya, dia salah satu komikus di Reon juga. Oke. Nah, dia saya nggak tahu apakah pengalaman pribadi dia ya, tapi misalnya begini nih, ketika itu Ya udah jelas pastilah. si Galomen ini sedang antri di bank. Kemudian tiba-tiba dirampok. Terus kemudian dia ingin nolong, tapi dia nggak bisa berubah. Jadi dia nggak berubah itu kalau dia harus ditolak cewek. Jadi dia bingung, dia harus cari-cari ke sana sini cewek yang dia bisa tembak. Nah, kalau kemudian ada cewek cantik dia tembak, kemudian ditolak, kemudian dia digampar, kemudian dia nangis. Nah, setelah itu dia baru bisa berubah dan mengalahkan penjahat. Oke, gini deh, coba Maaf ya, kalau gue teh mending gak usah jadi superhero lah. Ngapain? Lu ngapain jadi superhero kalau kekuatannya harus ditolak cewek? Ada perampokan gitu, terus nyari cewek dulu cakep. Kamu mau sama saya nggak? Nggak, terus nangis gitu. Terus jadi superhero gitu. Tapi kalau dari aku, Mas, aku intrik. Apa ya bahasanya ya? Aku jadi penasaran. Iya. Aku jadi penasaran, Kayak maksudnya apa sih nih? Lu udah jelasin. Sorry, tapi gue nggak ngerti gitu loh. Kayaknya gue perlu beli komiknya. Tunggu, mana ini contohnya mana? Galomen. Galomen. Kita lihat dulu dong. Iya. Jadi superhero kayak apa? Superhero yang ditolak cewek. Di belakang atau di Ini. mana? Mana? Coba kasih lihat ke kamera ketika dia jadi Oke, superhero. Mungkin yang ini. Nih, ini beda-beda. Ada satu episode di mana Galomennya di saat itu dia tidak keluar. Karena diterima terus. Berarti ini superhero teh berhenti setelah dia menikah ya? Loh, kok setelah menikah? Ya daripada kalau mau jadi superhero nembak cewek digampar sama istrinya gimana? Mana coba kasih lihat kamera, kasih lihat kamera. Ini tapi ini versi sedang akan berubah nih. Dia sedang berusaha menolong cewek. Jadi dia pemuda culun biasa sebenarnya. Cewek. Iya. Jono. Kayaknya di edisi yang itu ada ketika dia sedang. Kalau jadi superhero kayak apa? Penasaran saya. Iya. Ini juga ada cosplay Rion ada di penonton nih. Coba kasih. Oh itu dia. Ini yang ditolak atau ini? Ya, yang menolak itu. Kamu siapanya kamu? Aku tuh Rion, official cosplayernya Rion dari Rion Comics. Sebagai Rion juga. Namanya Rion. Namanya Rion itu nama karakter. Saya juga buat karakternya bernama Rion juga supaya lebih dekat membaca lebih dekat dengan personifikasi. Tunggu ini dulu kita lihat. Galomennya ini. Oh ini Galomen. Keren sekali. Wih keren loh kalau udah ditolak cewek jadi begini. Kita juga mau ya. Iya. Tapi masih bagus ya. Coba kalau Anda bikin cerita superhero berubah kalau ditolak cowok. Bikinin dong. Bukan, tapi cowok juga gitu maksudnya. Oh. Tunggu, itu karakter Rion namanya. Iya. Ini penyinden modern Penyinden. kan ya? Tukang nyanyi sinden. Apa sih bahasanya nih? Enggak, ini cosplay. Oh ini cosplay. Kamu jadi Rion. Iya, jadi Rion. Punya kekuatan apa? Kekuatan bikin Galomen galau kali ya. Mbak berdiri atuh, nggak kurang kelihatan ini kostumnya. Oh dari atas ke bawah gitu ya. Wah, ya beda. Ini memang sengaja dibuat karakter ini. Iya, kita tidak cuma Rion, kita juga punya kakaknya namanya Rena, kakaknya lagi namanya Reno, dan kucingnya bernama Oren. Itu karakter itu selalu ada di setiap kali kita bertemu dengan pembaca supaya mereka semua itu bisa lebih dekat dan mereka suka sekali sih berinteraksi dengan mereka. Jadi kita kayak pertanyaannya yang paling penting, laku nggak nih komik di Indonesia? Syukurlah laku. Di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi. Iya. Oke. Karena kalau G.I. Joe udah pasti laku kan. Karena orang Indonesia jarang beli produk Indonesia juga gitu kan. Dan saya sebenarnya penasaran juga orang Indonesia itu apakah mau membeli komik Indonesia. Betul. Ternyata orang Indonesia mau membeli komik Indonesia asal berbagus dan berkualitas internasional. Berarti ada pembuat ceritanya juga ya?
banyak sekali. Oke, jadi ini ada komik Indonesia ya, dia adalah pembuat ilustrator yang udah mendunia, judulnya adalah Rion. Kalau memang mau lihat karya anak Indonesia ya ini, ada Galau Men. Favorit saya. Oke.